Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauzana Saniah dari kelas B dengan nomor absen 17 dengan NIM 14106210060 akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Pola Media Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Lowongan Pekerjaan bagi Gen Z. Yang pertama ada daftar isinya. Lalu masuk ke dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama di latar belakang. Seiring dengan perubahan zaman yang berkembang pesat terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan kehidupan sehari-hari cenderung bergantung terhadap teknologi yang bernama smartphone. Seperti yang kita ketahui saat ini, seseorang yang ingin melamar pekerjaan dapat dilakukan secara online, tidak hanya melalui pertemuan tatap muka secara langsung. Hal ini dimudahkan dengan berbagai macam platform yang menyediakan lowongan pekerjaan atau salah satu contohnya aplikasi LinkedIn. Di era 4.0, media internet menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat karena mudah untuk digunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudahan yang didapatkan penggunanya bermanfaat untuk berinteraksi dan mencari informasi seputar lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Pada era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu platform media sosial yang paling dominan dalam konteks profesional adalah LinkedIn. Platform ini dirancang khusus untuk memfasilitasi interaksi antar individu dalam lingkup bisnis dan profesional yang mencakup pencarian pekerjaan, pengembangan jaringan profesional, dan berbagai konten berkualitas terkait dengan karir. Di sisi lain, Gen Z yang terdiri dari individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an merupakan generasi yang tumbuh dalam era teknologi digital yang terus berinovasi. Mereka dianggap sebagai generasi yang paling terhubung secara digital dan pemahaman mereka tentang teknologi serta preferensi dalam mencari informasi pekerjaan dapat berguna secara signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu ada fokus penelitian. Yang pertama, sejauh mana media sosial digunakan oleh Gen Z sebagai sumber utama informasi untuk mencari lowongan pekerjaan. Yang kedua, apakah media sosial dianggap oleh Gen Z sebagai alat yang efektif untuk memahami persyaratan pekerjaan budaya perusahaan dan peluang karir yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi Gen Z terhadap efektivitas LinkedIn dalam mencari lowongan kerja, seperti informasi yang tersedia, interaksi yang profesional, atau kepercayaan terhadap platform ini. Yang keempat, bagaimana perbedaan dalam penggunaan LinkedIn untuk mencari pekerjaan antara Gen Z dengan generasi sebelumnya, seperti millennials atau Gen X. Dan yang terakhir, apakah terdapat hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Gen Z dalam memanfaatkan LinkedIn dalam pencarian pekerjaan mereka? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Gen Z memandang dan merasakan menggunakan media sosial LinkedIn sebagai alat untuk mencari lowongan informasi pekerjaan. Yang kedua, memahami perbedaan penggunaan media sosial LinkedIn dalam pencarian pekerjaan oleh Gen Z dengan generasi sebelumnya seperti millennials atau Gen X. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Gen Z terkait dengan efektivitas LinkedIn dalam mencari lowongan kerja, termasuk aspek-aspek seperti informasi yang tersedia, interaksi dalam profesional, dan kepercayaan terhadap platform ini. Dan yang keempat, mengevaluasi apakah Gen Z melihat media sosial LinkedIn sebagai alat yang lebih luas daripada sekedar mencari lowongan kerja, seperti untuk membangun jaringan profesional atau meningkatkan pemahaman tentang perkembangan industri komunikasi. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk baru tentang bagaimana media sosial dan platform online seperti LinkedIn mempengaruhi cara komunikasi dan interaksi profesional dilakukan. Sementara manfaat praktis, Gen Z dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memiliki profil LinkedIn yang kuat dan aktif dalam membangun jaringan profesional. Kita masuk ke bab 2, yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada konsep. Konsep yang kami bangun ada konsep media sosial. Penelitian ini menggunakan media sosial sebagai variabel X. Media sosial sendiri didefinisikan sebagai platform atau situs web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi interaksi berbagi konten dan komunikasi antar individu, kelompok, atau organisasi melalui internet. Lalu yang kedua ada konsep kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi itu mengacu pada dorongan atau keinginan seseorang atau kelompok untuk memperoleh data, fakta, atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami suatu topik atau masalah tertentu, mengambil keputusan, atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada review literatur. Penelitian yang dilakukan ini berjudul Efektivitas Media Sosial LinkedIn terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Lowongan Pekerjaan Gen Z. Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan jurnal yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti berikut.
Yang pertama, judulnya itu penerapan platform media LinkedIn sebagai alat rekrutmen. Penulisnya Hamzah Muhammad Mardi Putra Muhammad Hatta Fahamsyah. Itu memiliki persamaan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai media sosial sebagai alat mencari lowongan kerja. Dan perbedaannya penelitian ini lebih berfokus kepada alat rekrutmen, sedangkan penulis lebih berfokus kepada lowongan informasi lowongan kerja. Lalu yang kedua, efektivitas media sosial Instagram dalam pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan di Surabaya, ditulis oleh Milani Eka Erviana dan Anam Miftahul Huda. Persamaannya penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan survei, sama-sama menggunakan variabel kebutuhan informasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan media sosial Instagram sebagai objek, sedangkan penulis menggunakan media sosial LinkedIn sebagai objek. Lalu yang ketiga ada efektivitas komunikasi aplikasi online LinkedIn sebagai media sosial sebagai media informasi lowongan kerja bagi alumni Universitas Riau. Kesamaan dari penelitian ini terdapat pada variabel media sosial LinkedIn dan informasi lowongan kerja, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan alumni Universitas Riau sebagai sampelnya, sedangkan penulis menggunakan Gen Z sebagai sampel. Lalu yang keempat ada penggunaan media online, pencari kerja job street, dan pemenuhan kebutuhan informasi lowongan kerja. Kesamaan dari penelitian ini adalah variabelnya yaitu media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi lowongan kerja. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yaitu aplikasi job street, sedangkan penulis menggunakan objek LinkedIn. Lalu yang kelima, efektivitas metode rekrutmen melalui media sosial. Penelitian ini sama-sama meneliti efektivitas media sosial sebagai alat komunikasi, alat pembuka lowongan pekerjaan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih berfokus kepada rekrutmennya, sedangkan penulis lebih berfokus kepada informasi lowongan kerja. Lalu yang keenam ada efektivitas akun Instagram baru terhadap pemenuhan kebutuhan informasi lowongan kerja masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan variabel media sosial dan kebutuhan informasi lowongan kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan akun Instagram sebagai objek penelitiannya dan populasinya adalah masyarakat Kota Palembang. Lalu yang ketujuh ada the intention of Generation Z to apply for a job. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan survei. Penelitian ini juga menggunakan Gen Z sebagai sampel penelitian. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada minat melamar kerja dari Gen Z, sedangkan penulis fokus pada kebutuhan informasi untuk Gen Z. Lalu kedelapan, pemanfaatan media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi ketenaga kerjaan di kalangan angkatan kerja muda pada masa pandemi COVID-19. Kesamaan dari penelitian ini adalah metode kualitatif, variabel X-nya, media sosial, dan variabel Y-nya, pemenuhan kebutuhan informasi. Penelitian ini bedanya menggunakan sampel kelangkaan kerja muda pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kesembilan, pengaruh intensitas followers akun Instagram terhadap kebutuhan informasi lowongan kerja followers lulusan ilmu komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan meneliti variabel kebutuhan informasi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih berfokus kepada pengaruh intensitas followers dan menggunakan objek akun Instagram. Dan yang terakhir, sistem informasi lowongan kerja berbasis web pada perusahaan di Lampung. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai informasi lowongan, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Lampung. Lalu variabel yang digunakan adalah variabel dalam suatu penelitian atau eksperimen yang diubah atau dimanipulasi oleh peneliti untuk memahami dampak atau pengaruhnya terhadap variabel lain yang disebut variabel dependen. Kalau misalkan variabel Y itu variabel dalam suatu penelitian atau eksperimen yang dipengaruhi atau diukur sebagai respons terhadap perubahan dalam variabel independen. Metode penelitian itu variabel X-nya media sosial terhadap variabel Y-nya informasi lowongan kerja. Lalu hipotesis teori dari penelitian ini adalah bahwa Gen Z yang sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi yang telah maju dan ketersediaan informasi mengenai lowongan pekerjaan dalam media sosial yang memadai memberikan kemudahan kepada Gen Z dalam mencari informasi lowongan pekerjaan. Lalu masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menunggu akan paradigma klasik yang mencakup paradigma positivis. Paradigma positivis yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial sebagai sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi yang sedang menunggu untuk ditemukan. Sedangkan pendekatan penelitiannya menurut Sugiono bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel yang secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan yang menganalisis data numerik yang dapat diolah menggunakan rumus-rumus statistika.
Metode penelitiannya itu metode deskriptif yang melibatkan pengumpulan data survei, kemudian data tersebut diolah dan dijabarkan secara detail dan sistematis. Untuk teknik penarikan informannya, pada penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan sistematis dalam pemilihan peserta penelitian yang memiliki relevansi kontribusi signifikan terhadap pemahaman fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan pengalaman individu sehingga pemilihan informan menjadi krusial. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beragam pendekatan yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Wawancara mendalam merupakan salah satu metode utama di mana peneliti berinteraksi secara langsung dan dengan informan untuk mendapatkan perspektif pengalaman dan makna yang kaya terkait dengan topik penelitian. Lalu ada metode pengukuran data. Pada penelitian kualitatif, metode pengukuran data tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan lebih berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap fenomena yang sedang diteliti. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, narasi, dan konteks untuk memahami aspek kualitatif dari suatu topik. Lalu ada metode pengukuran data mengenai keabsahan data. Keabsahan data atau validitas data merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian dapat dianggap akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian, keabsahan data menjadi penting karena mempengaruhi kepercayaan dan ketepatan interpretasi hasil penelitian. Lalu ada coding. Coding dalam konteks penelitian kualitatif adalah proses sistematis pengkelompokan, kategorisasi, dan pemberian label pada data yang dikumpulkan. Tujuan utama coding adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep-konsep yang muncul dari data kualitatif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses interpretatif yang dilakukan untuk memahami dan menyusun makna dari data kualitatif yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti coding, pengembangan tema, pencarian pola, dan konstruksi naratif. Lalu ada strategi penelitian. Strategi penelitian dalam penelitian kualitatif merujuk kepada rencana dan pendekatan yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan penelitian dengan tujuan memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku. Strategi ini mencakup pemilihan metode, teknik pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian dalam penelitian kualitatif merujuk pada batasan-batasan atau kendala-kendala yang mungkin mempengaruhi validitas dan generalisasibilitas hasil penelitian. Beberapa keterbatasan umum melibatkan subjektivitas peneliti, di mana interpretasi dan analisis dapat dipengaruhi oleh perspektif peneliti. Lalu ada kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian kualitatif merujuk pada aspek-aspek atau potensi-potensi negatif yang dapat mempengaruhi kualitas dan kehandalan penelitian tersebut. Salah satu kelemahan utama adalah subjektivitas, di mana interpretasi peneliti dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan perspektif pribadi, mengakibatkan potensi bias dalam analisis data. Selanjutnya ada daftar pustaka yang telah saya kumpulkan dan ada lampirannya, yaitu contoh pertanyaan dalam wawancara penelitian kualitatif. Yang pertama, bagaimana pola menggunakan media sosial oleh Gen Z dalam mencari informasi lowongan pekerjaan dan apa saja platform yang paling sering digunakan. Lalu yang kedua, apa jenis konten atau informasi yang paling menarik perhatian Gen Z dalam media sosial terkait dengan lowongan pekerjaan. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh interaksi dan keterlibatan dalam komunitas online terhadap keberhasilan Gen Z dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Lalu yang keempat, apakah terdapat perbedaan dalam pola penggunaan media sosial untuk mencari lowongan pekerjaan antara Gen Z yang masih berkuliah dan yang sudah bekerja. Dan yang terakhir, bagaimana pengalaman dan pandangan generasi Z terkait dengan keamanan dan kepercayaan terhadap informasi lowongan pekerjaan yang ditemukan melalui media sosial. Sekian mini skripsi yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.